Selamat pagi, kembali kita berjumpa dalam ibadah MDC online bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan, menaikkan pujian, ucapan syukur kita, karena Tuhan Yesus itu baik. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang memberkati hidup kami, yang menolong kami, yang menuntun setiap langkah kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama beribadah. Kami merayakan kebaikan-Mu, merayakan kemurahan-Mu Tuhan yang terus kami alami dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dengan semangat, karena hanya Yesus yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Dialah kekuatan, dialah mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Mari pagi hari ini kita persiapkan hati kita untuk menerima benih-benih firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Haleluya. Kami merindukan firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana
Yesus yang ajaib dan mulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Hanya nama-Mu Yesus, nama yang ajaib, nama yang memberikan kemenangan. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, karena hanya firman-Mu yang menjadi pelita, yang menjadi terang bagi setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam Gereja Masa Depan Cerah Solo. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengajak saudara untuk membaca di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudara, apakah iman dapat mengalahkan dunia? Dan seperti apa iman yang mengalahkan dunia itu? Bagaimana iman dapat diterapkan dalam mengatasi masalah dan pandemi saat ini? Saudara, menjawab pertanyaan di atas, maka kita dapat melihat kembali kepada Yeremia pasal 29 ayat 7 sampai dengan 11 khususnya. Surat Yeremia kepada orang-orang Yahudi di pembuangan di Babel mengajarkan kepada kita bahwa iman kepada Allah dan harapan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya akan mengalahkan dunia, akan mengatasi masalah yang dihadapi oleh mereka di dalam pembuangan di Babel. Saudara, seperti kita ketahui, orang-orang Yahudi saat itu berada di dalam pembuangan di Babel. Mereka mengalami kehidupan yang sangat susah sebagai orang asing yang tidak mempunyai hak apapun. Hidup mereka di bawah ancaman dan jauh mereka tinggal dari negeri di mana mereka
seharusnya berada. Mereka dikelilingi oleh keyakinan dan budaya yang bertentangan dengan iman mereka. Namun seperti kebanyakan bangsa yang terbuang dan yang berada di dalam pengasingan, bangsa Yahudi ini atau mereka tentu saja ingin bebas, mengalami kemerdekaan dan hidup baik. Dan mereka berkeinginan untuk memiliki harapan-harapan seperti demikian itu, saudara. Sebagai orang Yahudi, mereka berharap kepada Allah Yahweh. Sudah merupakan tipikal daripada bangsa Yahudi yang kita ketahui, saudara, di dalam Alkitab. Jika mereka tertindas, baru mereka berseru-seru memohon kelepasan kepada Tuhan. Saudara, ingatlah bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang baik. Ia seperti Bapa yang sayang pada anak-anaknya. Dihukum karena salah, tetapi dikasihi dengan menyediakan pengampunan. Mereka dibuang, namun tersedia selalu pengharapan akan masa depan yang gilang gemilang. Yeremia pasal 29 ayat 11. Bahwa rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu adalah rancangan tentang hari depan yang gilang gemilang. Firman Tuhan berkata demikian. Ayat tersebut muncul karena kasih daripada sang Bapa terhadap anak-anaknya. Memang mereka dibuang karena hukuman atas dosa mereka. Namun di dalam kasih yang amat besar itu, Allah menyediakan pengampunan, kelepasan, dan pengharapan untuk hidup yang lebih baik. Saudara, untuk mencapai masa depan itu, ada masa 70 tahun rentang dalam pembuangan atau hukuman yang harus diselesaikan karena dosa yang mereka lakukan. Ini sebuah proses, saudara. Sebuah proses tentang pemulihan dan jawaban doa. Bahwa proses pemulihan serta jawaban doa tidaklah instan terjadi dalam kehidupan seseorang yang percaya kepada Tuhan. Kalau itu terjadi secara instan, saudara, maka orang tidak akan pernah menghargai pengampunan dan pemulihan. Justru karena ia tidak instan, maka orang merasakan betapa beratnya hukuman dan akibat daripada dosa. Dan karena itu mereka atau kita tidak harus atau tidak perlu berbuat dosa kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bisa dibayangkan orang-orang buangan ini, orang Yahudi yang menjadi tawanan ini atau pengungsi di tempat Babel ini, memimpikan hidup dengan masa depan yang cerah, masa depan yang gilang gemilang. Mereka sepertinya mengejar sebuah mimpi, tetapi saudara harus mengetahui bahwa mimpi yang mereka dapatkan itu berasal dari Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang menyatakan kuasanya berkali-kali kepada umatnya. Oleh karena itu, mereka dapat berharap dan mengandalkan janji itu. Apa yang mereka butuhkan agar masa depan yang dijanjikan Tuhan itu dapat diraih? Tentu saja, saudara, ada hal yang harus dilakukan oleh umat Tuhan tersebut. Yeremia mengajarkan dan memberikan sebuah strategi untuk menjalankan hidup dengan beriman di tengah-tengah kesukaran. Bagaimana Yeremia mengajarkan umat Yahudi ini untuk berharap kepada Tuhan dan melakukannya dengan strategi yang tepat, juga mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya iman dapat diterapkan di tengah pandemi, di tengah kesukaran yang kita alami, saudara. Yeremia adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia adalah hamba Tuhan atau nabi yang realistis. Dia sadar ada bahaya, dia sadar ada kesulitan, dia sadar bahwa ada kesusahan yang dialami oleh umat Tuhan. Dia tidak meniadakan hal tersebut.
Tetapi di tengah kesukaran itu, di tengah persoalan, Yeremia tahu ada janji Tuhan yang tersedia. Dan untuk bisa mencapai itu, tentunya ada yang harus dilakukan oleh umat Tuhan. Dalam suratnya kepada umat Tuhan di Babel, di pembuangan ini saudara, ia berkata di dalam Yeremia 29 bahwa mereka harus membangun rumah, mereka harus menanam atau alias bekerja yang menghasilkan, mereka harus menikah dan memiliki anak-anak, dan mereka harus berdoa dan mengusahakan kesejahteraan hidup mereka dan kota di mana mereka Tuhan tempatkan atau Tuhan buang. Dengan kata lain, mereka harus hidup produktif untuk mencapai masa depan yang mereka harus perbuat. Dengan kata lain, mereka harus hidup produktif untuk mencapai masa depan yang dijanjikan bagi mereka. Mereka harus berbuat sesuatu. Mereka bukan hanya harus berdoa dan menunggu terwujud 70 tahun lagi, saudara. Mereka harus membangun dan menghasilkan buah yang baik dalam hidup mereka. Yeremia sedang mengajarkan iman yang disertai perbuatan. Karena saudara percaya ada masa depan yang cerah, maka saudara harus juga berbuat sesuatu. Iman dengan perbuatan, doa dengan bekerja keras. Iman akan memberikan semangat kepada kerja pada hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iman yang menyelamatkan dalam Kristus adalah iman yang aktif dan transformatif. Sehingga ketika seorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan diubahkan hidupnya. Dan Tuhan akan menjadikannya membuat pilihan baru dan berbeda. Membuat orang percaya tersebut untuk bisa berpartisipasi dalam perbuatan baik. Saudara, iman yang menghasilkan perbuatan baik itulah yang ada di dalam diri orang yang percaya. Perbuatan ini adalah bukti dari iman yang dimiliki. Yakobus pasal 2 ayat 17 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara, orang yang tidak bekerja membuktikan bahwa ia tidak memiliki iman. Rich Miller, seorang musisi Kristen yang terkenal, berkata, iman tanpa perbuatan adalah seperti lagu yang tidak dapat dinyanyikan, tidak berguna. Saudara, setuju bahwa Tuhan itu baik, bukanlah iman. Kata saya percaya, tetapi tidak melakukan apapun untuk mendukung keyakinan, sebenarnya tidak mempercayai. Ada yang berkata, mengapa saya harus beriman jika bekerja saja cukup? Ada lagi orang yang berkata, mengapa saya harus beriman jika bekerja saja cukup menjadikan saya kaya? Saudara, tentu saja bekerja dengan giat dapat memberikan kita kekayaan dan kepuasan. Namun bekerja bukan memberikan sejahtera, karena bekerja tidak pernah bisa meniadakan kesusahan. Tapi iman kepada Tuhan Yesus yang disertai dengan perbuatan menghasilkan berkat yang mendatangkan damai sejahtera. Ingat kata-kata saya itu. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, tetapi iman kepada Tuhan Yesus yang disertai dengan perbuatan akan menghasilkan berkat yang mendatangkan damai sejahtera. Bukankah damai sejahtera itu jauh lebih penting, saudara? Berapa banyak orang menjadi kaya dan menyesal karena kekayaannya. Karena dengan kekayaannya ia hancur. Jadi, bekerja dengan keras tentu saja bisa menghasilkan kekayaan. Bahkan tanpa doa, bahkan tanpa percaya kepada Tuhan. Namun saudara,
tidak mendatangkan sejahtera dan damai yang diberikan oleh Tuhan. Namun ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, berkat yang mungkin tidak seberapa, tapi disertai dengan damai sejahtera, karena kita melakukannya, bertindak dengan iman, melakukan dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Datang kepada kita berkat itu dengan damai sejahtera. Betapa bahagianya saudara, hidup yang diberkati namun juga dipenuhi dengan damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Anda bisa melihat perbedaannya. Mana yang saudara mau pilih? Bekerja atau berupaya tanpa iman kepada Tuhan Yesus Kristus? Atau beriman kepada Tuhan Yesus disertai dengan tindakan dan usaha? Kalau begitu, apakah saudara percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai saudara di tahun 2021 ini sekalipun pandemi tetap ada? Saudara, kalau saudara percaya, maka itu sangat baik. Pertanyaan berikutnya, apakah saudara percaya bahwa penyertaan Tuhan Yesus menjadikan saudara dapat memiliki harapan akan hari depan yang cerah? Kalau saudara percaya, itu bertambah sangat baik. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai bukti dari iman saudara di tengah menghadapi pandemi dan kesulitan yang besar ini, yang bahkan disertai dengan rasa takut, kekhawatiran, kegelisahan, bahkan kehilangan harapan, saya mau sampaikan kepada saudara, janganlah takut. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Percayalah bahwa Dia menyertai saudara. Dan kalau Dia menyertai saudara, Dia akan memberikan damai sejahtera. Dan saudara memiliki pengharapan akan masa depan yang cerah. Saudaraku, apa tindakan dari iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang harus kita lakukan di tengah menghadapi pandemi dan juga kesusahan ini? Maka seperti Yeremia berpesan bahwa iman harus disertai dengan perbuatan. Maka demikianlah juga saudara dan saya. Tunjukkanlah imanmu dengan perbuatan-perbuatanmu. Perbuatanmu adalah bukti daripada imanmu bahwa engkau percaya bahwa Yesus Tuhan menyertai hidupmu. Oleh karena itu, jangan sia-siakan tahun 2021 ini dengan hanya merenungkan nasib, menyesali kehidupan ini, bahkan menyesali kenapa Tuhan tidak melakukan sesuatu dalam hidup kita agar kita bisa diberkati. Saudara, berhentilah untuk mengeluh, tetapi lakukanlah ucapan syukur. Bersungguh hatilah kepada Tuhan. Tindakan iman saudara adalah bekerja. Saudara harus bekerja. Milikilah rumah dan keluarga, di mana bersama dengan mereka saudara melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Jalanilah hidup yang produktif, kreatif, dan menghasilkan dampak bagi orang lain. Bukan hanya bagi saudara sendiri dan keluarga saudara, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar saudara, bahkan bagi kota di mana saudara berada. Saudara, berdoalah. Milikilah relasi dengan Tuhan. Inilah cara memelihara imanmu tetap kokoh dan usahakanlah kesejahteraan hidupmu. Dan meluas kepada kota. Bukan sekedar berdiam diri atau menjadi egois dengan diri sendiri. Tetapi mulailah mengembangkan dampak hidupmu bagi orang lain. Supaya orang lain juga mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, yang terakhir, bertekunlah dan sabarlah di dalam iman. Iman itu membutuhkan ketekunan dan kesabaran. Sabar untuk menantikan
harapan menjadi kenyataan. Bertekun di dalam segala hal. Di dalam melatih iman saudara, di dalam beribadah, di dalam berdoa, di dalam bekerja. Karena iman kepada Allah di dalamnya memiliki unsur bertekun dan bersabar. Pada waktunya, masa depan yang cerah yang Tuhan janjikan menjadi milik kita. Percayalah, sebab Tuhan yang kita sembah disebut Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu kepada kami. Kami tahu di masa pandemi ini, hidup ini begitu sulit. Tetapi kami tidak mau terpana dengan kesulitan itu dan membiarkan kesulitan itu menimpa kami terus-menerus tanpa kami memandang kepadamu dan bertindak mengalahkan kesulitan tersebut. Oleh karena itu, kami mau bertindak. Salah satunya kami mau melakukan vaksinasi. Kami mau divaksin Tuhan, agar kami bisa kokoh, kuat, sehingga dengan protokol yang kami terapkan dalam hidup ini dan vaksin, kami dapat bisa bekerja. Kami mau bertindak Tuhan. Kami mau jadi umat yang memberi teladan dan juga memberi dampak dalam menghadapi masa pandemi ini. Tuhan Yesus, tolong kami untuk berkarya secara produktif, menghasilkan suatu tindakan yang kreatif, usaha yang berhasil ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau menyertai kami. Kami akan berhasil. Satu waktu kami akan melihat masa depan kami yang cerah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai saudara senantiasa sampai Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan daripada Roh Kudus memenuhi saudara senantiasa sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Tuhan memberkati saudara.